ternyata enhancer pun cuman tiga ya, rata-rata 3% yang dipengaruhi oleh si 5 MC tadi. MC itu DNA methylation. Nah, jadi ini membuka misteri baru. Terus apa iya. Kalau dari aku ya masih tanda tanya sih, soalnya basic dari penghitungan aging sendiri itu kan masih berdasarkan pattern kan, itu pattern dari DNA metilasi. Iya. Yang mana itu maksudnya regulasi di tubuh kita itu changing terus gitu, berevolusi juga. Di sini kan bahkan kalau kita lihat di jurnal ini, si Piggy Island yang jadi target aja kan, iya. konsentrasinya terus menurun ya. Sepanjang dia penelitian itu datanya terus menurun. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast yang akan membahas masalah-masalah di bidang biotek dan yang terkait di dalamnya. Bersama saya Punta dan rekan saya Mifty Man. Yuk, kembali lagi. Jalan-jalan mana-mana baru balik lagi, makanya kembali. Wow. Nah, dan ini kita mau membicarakan hasil dari perjalanan kita setelah mengarungi laut samudra dari ujung sejarah. Ternyata kita menemukan One Piece. Apa kita nih? Oh, ini nggak kalah menariknya dibahas, nggak kalah misterinya untuk dibahas kalau dibandingin dengan One Piece. Sampai sekarang pun masih jadi misteri. Sampai sekarang pun masih jadi dari misteri. Awal penemuannya sampai sekarang terlihat akan menjadi lebih clear, ternyata semakin buram, semakin sama tuanya juga. Ini kayak One Piece gitu ceritanya. Enggak sih, lebih tua ini sih. Mulai di 930-an. Ya, setidaknya kan hype-nya kan sekarang kan One Piece kan juga hype-nya kan baru-baru ya kan, biasa. One Piece udah 800 tahun itu. Ini belum 100 tahun, belum 100. Oke. Ini kita akan membahas tentang DNA metilasi. DNA metilasi. Atau apa yang di ininya dekat dengan 5 MC. Bukan kuadrat ya. Enggak pakai kuadrat, MC aja. 5 metilsitosin. Metilsitosin. Ya, itulah. Ini kan awalnya kan kita ini dulu, backgroundnya dulu. 5 MC ini kan, ini tuh terkait dengan topik yang menjadi topik riset yang lagi populer saat ini, yaitu terkait dengan aging. Aging. Yang mana ya untuk saat itu paling nggak dikait-kaitkannya dengan itu ya. Iya, semua. Ya, kayaknya sebagian besar riset tentang aging, mau reverse aging, mau aging, bahkan cancer itu dikaitin dengan keberadaan 5-MC ini, si 5-metilsitosin ini. Yang mana si metilsitosin ini kita pernah bahas di episode sebelumnya. Kalau ini pernah ya? Pernah. Kita pernah ngomongin soal aging tapi terkait dengan industrinya. Oke. Reverse aging industry. Nah, tapi kan kita belum pernah nelusur nih kebenaran tentang 5-MC nih, si DNA metilasi ini, tentang keberadaan DNA metilasi ini. Nah, ya ini sekali kan paling enggak ya itu. Yang jelas awal-awal mesti kebanyakan ditemukan di bakteria. Iya. Segala penemuan tuh penemuan lu ditemukan di bakteria.
Mungkin nggak karena mungkin itu langsung ngomong. adalah ini ya apa sesuatu yang sangat sederhana jadi ngeksplornya mudah gitu ya. Bercah-bercahinya juga Dan gampang. kebanyakan juga ditemuinya secara tidak sengaja kan. Ah, ah. Nggak mungkin tiba-tiba aku sengaja gitu. Ini penyakit ya inisialnya. Iya, penyakit Kayak inisialnya Mycobacterium. di Mycobacterium di mana ada basa tertentu yang dia itu nggak terdetek ya nggak terabsorb di ultraviolet absorption normal gitu ya. Iya. Ya. Jadi awalnya kan peaknya itu ini kok ada peak yang aneh nih gitu kan. Istilah ya sederhananya kan gitu kan meneliti ini kok ada peak basa nitogen yang aneh nih di DNA setelah itu habis itu dicari tahu ternyata itu adalah 5 metil ini tadi 5 metil sitosin tadi kan. Tapi setelah itu kayak didiemin itu berpuluh-puluh tahun gitu. Berarti belum tahu buat apa. Buat apa? Cuman ada aja ini, tapi nggak tahu itu mau diapain gitu. Ya di situ udah ini sih mungkin agak mikir-mikir wah ini mungkin salah satu penyebabnya ini virulennya si Miko kali ya. Iya. Waktu itu. Tapi didiemin aja gitu. Nggak ada toolnya juga belum se-advance ini beberapa puluh tahun. Itu juga tahun berapa ya itu? 30-an itu kayak 1930. 30-an. Ya 1925. Ya 20 ke 30 antara 92 ke 30-an. Nah, jadi toolnya entah kayak apa itu waktu itu lah. Belum ada PCR, sequencing apa lagi. Makanya di itu sampai nanti 1950 itu ya penemuannya baru sekedar ya kayak gitu. Oh ada peak yang aneh gitu. di sini gitu. Tapi baru nanti sejak 1960 itu baru mulai agak bergejolak ya apa sih penemuan mulai naik lagi. Penemuannya mulai didetek di mana-mana gitu. Ini zaman-zamannya pakai nggak sih zaman-zaman? Ya zamannya peak. Bakteriofag apa? Bakteriofag. Soalnya fenomena MC sendiri kan juga ada keterkaitan dengan bakteriofag itu sendiri kan ditemukan di tahun sekitar. Terus dia ini ya detek keberadaannya di mana gitu kan, tahu apa namanya DNA ini nih menghambat belum tahu ya ini tapi belum ketahuan. Belum tahu dia menghambat tapi ada gitu udah teridentifikasi ada di beberapa gitu di beberapa makhluk itu beberapa di beberapa kingdom lah di beberapa kingdom tersebar luas hampir di semua bahan dari prokariot, eukariot vertebrata kayak manusia juga tersebar di mana aja. Nah terus abis itu yang pertama kan dipelajari tetap di bakteri. Iya tetap di bakteri. Abis itu 1980-an itu ini baru pikirin tentang ini apa namanya regulasinya ya keberadaannya ini mempengaruhi apa gitu ya. Fungsinya ngapain sih gitu. Jadi di situ di tahun ini juga baru di discover CPG Island ya. CPG Island dan yang lain-lain
Yang mana nanti si Piggy Island itu di masa sekarang ini itu banyak dipakai untuk nentuin ini apa nantinya apa keberadaan si Piggy Island itu nanti dianggap berhubungan erat dengan biological aging. Aging. Soalnya yang kebanyakan high methylated kan di sekitar targetnya nanti itu gitu untuk mengetahui untuk mendeteksi si DNA metilasi ini terjadi seberapa besar itu nanti target yang ditarget itu bagian si Piggy Island ini. Ya, sebenarnya kalau dari sisi fungsi sendiri agak berbeda ya si DNA metilasi di bakteri ya sama di eukariot khususnya manusia ini. Iya, kalau dari soalnya direct kan. Nggak direct. Sementara ini berbeda gitu, nggak tahu kalau kedepannya ternyata sama. Kalau kalau di bakteri apa kan terkait dengan defense sistemnya dia terhadap virus juga kan. Iya, terkait defense sistem terhadap virus. Tapi juga di beberapa bakteri keberadaan DNA metilasi ini justru diperlukan untuk ngeregulasi gen tertentu kan. Iya. Untuk regulasi gen dan pada saat proses ini replikasi DNA. Nah, terus untuk marking. Nah, yang lucunya adalah ketika saat ini DNA metilasi ini dianggap keberadaannya ini bahkan menghambat terjadinya replikasi. Iya. Iya kan, perkembangannya. Ya, yang pada kan lucunya di jurnal ini kan jurnal terakhirnya ini dia ngebuktiin kalau promotor gitu, penempelan keberadaan si 5MC ini nggak berpengaruh terhadap replikasinya walaupun dia ada di promotor gitu ya. Iya, dia tidak mempengaruhi promotor lah ya paling. Yang jelas, di situ. Yang terakhir itu yang tidak mempengaruhi promotor gitu. Tapi ternyata dispekulasikan berpengaruh ke enhancer. Sebelum ini masuk ke promotor ya. Jadi kalau di DNA metilasi itu secara pandangan secara luas itu dianggap meregulasi on off dari suatu gen ya. Ya, kan? Ya, sebelum kita masuk ke makanya di regulator. Makanya diteliti kenapa kok bisa ini nge-switching on off dari gen. Terus hipotesis pertama itu promoter itu sendiri. Iya. Dia mempengaruhi replikasi dari penempelan dari nantinya si promotor gitu ya. Iya. Tapi setelah studi dilakukan ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Terus spekulasinya adalah yang mempengaruhin itu di enhancer. Iya, fenomenanya masih itu soalnya ini kok bisa nge-switching on off kalau nggak berpengaruh ke promoter, makanya nyari yang lain lagi. Ini dulu ya. Enhancer itu tuh jauh di depannya promotor ya. Kalau dia di posisi DNA itu posisinya jauh di depannya promotor. Jadi deteksi si enhancer ini baru ketemu si promotor gitu, baru promotor ngejalanin gen set di belakangnya gitu. Di pucuk gitu. Nah, lucunya yang penelitian yang terbaru yang sebulan lalu ya. Nggak nyampe kayak beberapa minggu yang lalu ya publishnya ya. Belum lama itu. Belum beberapa hari, beberapa minggu itu masih hangat. Jadi dia melihat
single ekspresi ya, apa gimana sih intinya? Single molecule Single expression. molecule yang diekspresikan dari gen gitu, terus mendapatkan bahwa ternyata enhancer pun cuman tiga ya, rata-rata 3% yang Yang dipengaruhi oleh si 5 MC tadi. MC itu DNA methylation. Nah, Jadi ini membuka misteri baru terus apa iya. Dan itu pun ditanyakan di jurnal ini kan. Jadi sebenarnya si 5 MC ini pengaruhnya apa sih gitu. Kan di sini kalau di jurnal ini masih dipromoter aja enggak. Terus kemana habis itu? Gimana habis itu? Kan banyak Kemungkinan enhancer kan di sini. Ternyata enggak. Enggak juga. Ya cuma 3%. Nah, jadi kan nanti kan kaitannya dengan ini yang kemarin yang kita pernah bahas tentang apa namanya, bisnis ini scam apa enggak sih sebenarnya? Iya toh, karena kan ini tuh belum, evidence-nya belum banyak gitu loh kalau ini benar-benar berpengaruh ke biological clock apa segala macem gitu. Halo? Putus sih. Halo? Halo, agak drop itu. Udah lancar lah ya. Udah. Gimana tuh, Mif? Oke. Gimana? Apa putus? Jadi kan ini kan jadi ada ini kan apa namanya, hubungannya sama pembahasan kita sebelumnya nih tentang apa namanya, bisnis ini tuh scam apa enggak gitu, bisnis tentang aging ini scam apa enggak. Tapi kan kemarin kan kita membahasnya dari sisi biological agingnya sendiri, apa parameter biological aging sendiri yang nggak bisa diukur. Nah ini kan parameter lain nih. Bahkan keberadaan si 5MC ini, si DNA metilasi ini pun belum bisa banyak terbukti gitu loh dari riset yang ada kalau itu tuh berpengaruh ke aging atau gen regulasi. Bahkan gen regulasi pun tadi promoter tidak berpengaruh, terus si enhancer 3% rata-rata. Ya masih di, kalau dari aku ya masih tanda tanya sih, soalnya basic dari penghitungan aging sendiri itu kan masih berdasarkan pattern kan, itu pattern dari DNA metilasi. Iya. Yang mana itu maksudnya regulasi di tubuh kita itu changing terus gitu, berevolusi juga. Di sini kan bahkan kalau kita lihat di jurnal ini, si Piggy Island yang jadi target aja kan, iya, konsentrasinya terus menurun ya sepanjang dia penelitian itu datanya terus menurun keberadaan si Piggy Island-nya sendiri. Padahal yang dijadikan dasar dari deteksi aging itu kan itu ya si Piggy Island. Iya, template-nya template-nya si Piggy Island. Terus yang diukur keberadaan DNA yang DNA metilasinya itu apa, si 5MC-nya itu tadi kan. Iya. Iya ya. Jadi ya masih ya itu tidak sesederhana itu ternyata menentukan aging itu sendiri. Iya, tapi kalau karena kalau kayak gitu ada ini, Babe. Tapi ada ini, aku punya ini baru nih, jadi insight baru nih, karena kan di jurnal ini kan menjelaskan bahwa si Piggy Island ini kan menurun nih tiap tahunnya nih. Iya. Menurun kan ininya apa, memendek lah istilahnya, memendek tiap tahun. Memendek. Berarti kan kalau kita ngukurnya nih, kita ngitungnya secara abundance-nya si ini ya, si DNA yang termetilasi tadi ya, basa nitrogen yang termetilasi, sitosin yang termetilasi tadi, itu kan berarti kemungkinan jumlahnya jadi, konsentrasinya jadi lebih banyak nggak sih, karena si Piggy Island-nya mengecil, memendek areanya, areanya memendek, jadi yang termetilasi. Iya, jadi ada sebenarnya secara tidak langsung membuktikan
bukan membuktikan ya bisa sedikit berkorelasi sama kita, berkorelasi sama penuaan kita yang makin lama makin pendek umurnya gak sih? Pada itu sendiri. dan itu kan sebenarnya kalau di bahasan ini kan DNA metilasi itu ada yang meregulasi juga, bahkan metilasi itu sendiri. Tidak bukan pure gara-gara lingkungan gitu, gara-gara kerusakan atau apa, bukan pure gara-gara itu ada enzim yang meregulasi si DNA metilasi itu sendiri kan. Dan bahkan bahkan istilahnya methylation region itu. Dan bahkan ada enzim yang dia ngedemetilasi DNA juga. Iya, ada yang ngemetilasi, ada yang demetilasi. Jadi misalkan aging ditemukan gara-gara metilasi pun solusinya tidak sesederhana menghilangkan DNA metilasi itu sendiri kan. Itu bahkan kemungkinan kita sangat membutuhkan DNA metilasi itu. Iya. Dan kalau kemungkinan besar ya kalau kita balik lagi ke peran awalnya si DNA metilasi ini yang ditemukan awal itu oleh bakteri itu untuk pertahanan bakteri kan. Yang mana sel kita ini ngemimik si bakteri itu tadi kan. Iya. Kalau kita ngilangin itu kemungkinan penyakit lain muncul nggak sih? Iya, kemungkinan seperti itu. Ya mungkin kan DNA metilasi diregulasi gara-gara nge-sense ada yang nggak benar di tubuh kita gitu kan, makanya kita harus menghentikan suatu part ini yang regulasi gitu kan di situ kemungkinan. Makanya kalau part itu berjalan malah semakin damaging gara-gara metilasinya dihilangin kan itu. Iya. Dan juga ada beberapa gen yang harus ada si DNA metilasi ini baru bisa dia terekspresi. jadi ya mungkin ini diskusi untuk kita dan yang lagi ini punya penelitian tentang reverse aging. Mungkin kan kita agak begitu punya basic terkait ini kan si reverse aging. Kita belum pernah megang barang ini sama sekali gitu maksudnya. Ini kan cuman sesuai ya yang kita baca aja, sesuai literasi yang kita baca aja gitu. Mungkin ada yang punya pendapat lain gitu, kayak misalnya kan ada pendapat ya 3% di antara 1000 banyak gen itu kan sangat berpengaruh besar. Ada pendapat itu. Karena secara ini pun secara yang terjadi faktanya juga beberapa mutasi itu cuman berbeda satu asam amino doang juga kan. Bisa ngubah seluruh satu sel, kayak misalnya thalassemia sel darah merah. dan jangan lupa ini ya, 98% kita kan jam DNA kan. Iya. Yang coding kan cuma sekitar 2% kan. Iya, yang coding sekitar 2%. Jadi 3% dari 2% itu ya cukup besar ya. Cuma kan di region yang mana tinggalan kalau misalkan detailkan. Ya kan itu yang di jurnal yang terbaru kan dia hipotesis berikutnya kan dia terkait dengan sel spesifik kan. Regulasi sel spesifik kan. Sel spesifik. Karena belum ada ininya. Jadi kita belum tahu hasilnya apa. Iya. Makanya kalau beberapa saat kita ngobrol idea aging itu ya langsung specified tanda-tanda gitu kan ya. Kayak Alzheimer atau movement disorder gitu. Ya kayak Parkinson. Maksudnya dibuktikannya juga lebih mudah dan dideteksi emang terjadi gejala itu kan. Iya. Kalau kayak gitu. Tidak abstrak gitulah ya istilahnya. Ya karena sampai sekarang pun ini masih abstrak ya, bahkan secara riset pun dia masih abstrak gitu ya.
Nah, di sini secara riset masih belum benar-benar diketahui mekanisme dari si DNA metilase. DNA metilasi itu sendiri. Masih abu-abu Masih semua. abu-abu. Yang mana DNA metilasi ini target utama di seluruh startup atau riset yang mengangkat topik reverse aging. Ya mungkin itulah sedikit pembahasan kita mengenai DNA metilasi yang masih menjadi misteri sama seperti One Piece. Banyak teorinya juga sama seperti One Piece. Spoilernya juga banyak. Ya kita nantikan saja siapa yang duluan ke reveal ini ya antara One Piece sama DNA metilasi. Mungkin itu dulu pembahasan Jasa Tranik podcast kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftiman. Sampai jumpa. Bye bye.